semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Ikhwan Rizky. Pada video hari ini kita akan membahas terkait dengan analisis cemaran logam. Dan analisis cemaran logam ini merupakan bagian dari parameter non-spesifik pada standarisasi obat tradisional. Jadi analisis cemaran logam pada hari ini banyak kita bahas yang berkaitan dengan analisis cemaran logam, terutama pada Simplicia yang merupakan bahan baku dari obat tradisional. Uji cemaran logam berat ini bertujuan untuk menentukan kandungan logam berat menggunakan metode spektrofotometri serapan atom. Dan penetapan kandungan logam itu dapat berupa timbal atau Pb. Yang kedua yaitu kadmium atau CD, terutama biasanya dilakukan pada Simplicia. Tujuannya untuk menjamin bahwa Simplicia tersebut tidak mengandung logam berat, atau meskipun mengandung logam berat tetapi berada dalam batas normal. Dan logam berat ini merupakan logam berat yang bersifat toksik terutama terhadap tubuh manusia. Jadi pada suatu Simplicia itu memang dilakukan penetapan kadar logam berat. Harapannya logam berat terutama Pb dan CD itu tidak melebihi ambang batas yang memang sudah ditentukan. Kalau misalnya melebihi ambang batas, maka biasanya Simplicia tersebut dianggap tidak terstandarisasi ya, karena ini bagian dari cemaran yang tidak diharapkan ada dalam jumlah besar di dalam suatu Simplicia yang merupakan nantinya digunakan sebagai obat tradisional atau bahan baku obat tradisional. Selanjutnya, logam berat ini merupakan jenis pencemar yang sulit terurai terutama pada proses biodegradasi di dalam tubuh. Jadi secara biologis di dalam tubuh manusia itu sebenarnya zat-zat yang mengganggu di dalam tubuh itu akan dibuang oleh tubuh ya, sesuai dengan mekanisme pertahanan tubuh. Tetapi ketika suatu logam berat terutama Pb dan CD ini biasanya tidak bisa terurai dengan mudah di dalam tubuh manusia, sehingga dapat menyebabkan hal yang berbahaya apabila dia terakumulasi dalam jumlah yang besar. Dan logam berat ini dapat terakumulasi pada lingkungan atau tempat dia berada ya, karena mampu berikatan dengan senyawa organik dan non-organik. Secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut dapat membahayakan manusia. Jadi apabila di dalam tubuh dalam jumlah besar ya, tentunya sangat berbahaya bagi manusia. Seberapa bahaya? Kita lihat bahwa memang dampak dari logam berat ini diantaranya apabila CD terakumulasi dalam jumlah besar di dalam tubuh manusia itu menyebabkan kerusakan tulang ya pada manusia. Dan biasanya sasaran utama dari keracunan kadmium ini hepar, ginjal, yang bisa menyebabkan juga terjadinya gagal ginjal, termasuk juga kerusakan hepar ya di manusia. Bahkan ini dapat menyebabkan kematian apabila memang kandungan kadmium yang terkonsumsi oleh manusia itu 200 mikrogram kadmium per gram sampel. Jadi apabila berada di dalam ginjal terutama nantinya dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Dan kita tahu bahwa ginjal ini berfungsi sebagai yang membersihkan darah ya di tubuh manusia, termasuk juga organ pembuangan terutama cairan ya. Jadi apabila organ tersebut tidak bekerja, tentunya darah tidak dapat disaring ya, sehingga dapat mengganggu proses metabolisme yang ada di dalam tubuh manusia. Dampak dari logam berat lain seperti Pb atau timbal ini apabila memang terakumulasi di dalam tubuh, ini menyebabkan keracunan ya. Sama seperti kadmium tadi, juga permasalahan pada hepar, karena memang hepar ini fungsinya untuk menawar racun ya. Ketika racun yang ditawar itu terlalu banyak di dalam hepar tersebut ya, maka itu juga dapat mengganggu kinerja dari hepar tersebut. Dan dampak lain ini menyebabkan gangguan sintesis darah juga serta kerusakan pada otak. Jadi sangat berbahaya sekali, sehingga memang tidak bisa ditawar lagi. Dua logam ini tidak boleh dalam jumlah besar ya, ada di dalam Simplicia, jadi ada batas amannya. Selanjutnya, logam berat ini biasanya bersumber dari beberapa yang mencemari dari Simplicia tersebut. Kita lihat dulu bahwa uji cemaran logam pada
Simplisia ini memang menjamin Simplisia tidak mengandung logam Pb maupun Cd. Batas yang ditetapkan oleh BPOM yakni timbal itu harus kurang dari 10 mg per kilogram bahan. Sedangkan untuk kadmium itu harus kurang dari 0,3 mg per kilogram bahan. Jadi dalam setiap kilogram Simplisia itu untuk Pb tidak boleh lebih dari 10 mg, untuk kadmium tidak boleh lebih dari 0,3 mg ya, karena berbahaya ya apabila terdapat dalam jumlah yang cukup besar. Dan cemaran logam Pb ini dapat berasal dari debu yang mencemari, itu biasanya kan ada debu maupun asap ya yang mengandung timbal atau Pb, atau biasanya cemaran kendaraan yang memang biasanya mengenai bagian tanaman tersebut. Misalnya tanaman tersebut ditanam di pinggir jalan ya, yang di daerah tersebut biasanya banyak truk lewat atau alat angkutan umum yang memang dia itu menghasilkan asap dalam jumlah yang sangat besar. Dan ketika terus terpapar asap tersebut, tentunya Pb akan terakumulasi pada bagian tanaman tersebut ya. Jadi bisa dari paparan debu maupun asap dari kendaraan bermotor ataupun traktor ya saat proses pemanenan. Dan logam kadmium sendiri sebenarnya umum ya terdapat di dalam tanah ya, tetapi ketika dia akumulasinya di dalam tanaman itu terlalu besar, itu tentunya akan menjadi masalah ya. Dan bagian dari tumbuhan yang biasanya berhubungan langsung dengan tanah itu terutama bagian akar, sehingga pada proses pencucian untuk akar ya, apabila memang bahan yang digunakan akar maupun rimpang itu memang harus dibersihkan betul-betul ya, agar tidak ada tanah yang ikut di dalam proses pembuatan Simplisia ya, dari bahan segar ke bahan Simplisia nantinya. Penetapan kadar Pb dan kadmium yang ada di dalam suatu Simplisia biasanya digunakan menggunakan spektrofotometri serapan atom. Jadi spektrofotometri ini nantinya digunakan untuk membaca absorbansi dari larutan sampel yang digunakan. Nah, sebelum dilakukan pembacaan sampel, biasanya akan dibuat dulu persamaan kurva baku. Persamaan kurva baku ini dibuat dengan cara membuat seri konsentrasi dari suatu senyawa standar. Jadi kalau mau menetapkan kadar Pb, maka senyawa standarnya menggunakan Pb yang murni. Ya, kalau kadmium itu juga sama ya, kadmium yang murni. Nah, berikutnya Pb ini dibuat beberapa seri konsentrasi ya. Dibuat seri konsentrasi misalnya 1 ppm, 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm. Nanti dari senyawa standar tersebut dibaca absorbansinya menggunakan spektrofotometri serapan atom. Lalu ketika didapat nilai absorbansi, maka dibuatlah persamaan kurva baku antara seri konsentrasi dengan respon, yaitu berupa absorbansi. Maka akan didapat nanti nilai B dan nilai A. Lalu dimasukkan ke persamaan kurva baku Y sama dengan Bx plus A. Lalu akhirnya nanti nilai Y-nya itu diisi dengan absorbansi dari suatu sampel yang akan kita uji atau larutan sampel yang akan kita uji. Nah, biasanya dibuat dulu kurva baku Pb di sini dengan menggunakan larutan standar timbal 1000 ppm, kemudian dibuat larutan stok standar 50 ppm. Jadi dilakukan pengenceran dari 1000 ke 50. Berikutnya dari 50 ppm tersebut lalu diencerkan lagi hingga didapat nanti itu seri konsentrasi 1, 2, 4, 6, 8, 10 ppm atau menyesuaikan. Kadang ada juga yang membuat seri konsentrasi 2, 4, 6, 8, 10. Ada juga yang membuat seri konsentrasi 1, 4, 8, 12, itu juga bisa. Jadi tergantung sebetulnya respon yang dihasilkan atau absorbansi yang dihasilkan. Lalu akhirnya dari data itu maka bisa dibuat persamaan kurva baku. Untuk kurva baku kadmium biasanya ini dibuat sama ya, dengan membuat larutan induk dulu 1000 ppm, lalu dibuat larutan 10 ppm, dan akhirnya dibuat seri konsentrasi 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 ppm. Jadi memang seri konsentrasinya berbeda, lebih kecil ya, karena biasanya memang kadmium yang terdapat di dalam sampel itu sangat kecil, sehingga seri konsentrasi pun menyesuaikan ya, biasanya dia kecil ya untuk seri konsentrasi dari senyawa standar ini. Jadi ya untuk penetapan kadar menggunakan spektrofotometri serapan atom ini prinsipnya hampir mirip dengan penetapan kadar biasanya menggunakan spektrofotometri Fives ya. Jadi membuat kurva baku dulu,
dari seri konsentrasi ya, dari senyawa standar nanti bisa didapat nilai B, nilai A. Nah, lalu bisa dimasukkan ke persamaan Y sama dengan Bx plus A, nanti dimasukkan nilai B-nya, nilai A-nya dimasukkan, nilai Y-nya berasal dari nilai absorbansi larutan sampel yang akan kita ujikan. Jadi simplicianya biasanya dilarutkan dulu di dalam pelarut ya, dan sebelumnya biasanya ada proses destruksi dulu ya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan penyiapan sampel bisa kita lihat biasanya 1 gram simplicia ditimbang, dimasukkan dalam krus silika yang telah dipijarkan, lalu dipijarkan pada suhu 700 sampai 800 derajat Celcius biasanya selama 6 sampai 8 jam. Lalu didinginkan, lalu ditimbang, dan biasanya ditambahkan 5 mili HCl 20% dan dipanaskan biasanya untuk melarutkan residu, lalu disaring ya, nanti akhirnya lalu ditetapkan nanti itu kadarnya. Jadi memang biasanya diabukan dulu ya sebelum ditetapkan kadarnya. Jadi tidak langsung simplicia itu dilarutkan dalam pelarut ya, karena harapannya memang dia bisa keluar dari tanaman atau bagian tanaman tersebut ya nantinya, karena biasanya dia kan ada di bagian-bagian dalam ya, jadi perlu diabukan terlebih dahulu baru nanti ditetapkan kadarnya ya. Dan sampel yang akan dibaca pada spektrofotometer serapan atom ini biasanya ditambahkan larutan adisi ya, apabila memang penetapan kadarnya menggunakan prinsip adisi ya, seperti itu. Jadi ada beberapa memang senyawa-senyawa atau sampel yang biasanya ditetapkan kadarnya itu menggunakan standar internal ya, artinya senyawa sampel dibuat lalu ditambahkan dengan standar dalam konsentrasi tertentu ya, baru nanti ditetapkan kadarnya seberapa. Senyawa standarnya ini sendiri juga ditetapkan terpisah lagi, lalu akhirnya hasilnya nanti dikurangkan. Jadi ibaratnya ini adalah suatu sampel 1 ppm kadmium ini nanti dibaca sendiri absorbansinya, lalu larutan dari kadmium ini juga dicampurkan ke dalam senyawa yang akan diujikan, baru dibaca nanti itu. Lalu nanti selisihnya itulah yang dianggap sebagai nilai dari absorbansi sampel tersebut. Misalnya nilai ketika kadmium ini dibaca 0,250 misalnya absorbansinya ya. Nah, ketika dia dicampur dengan sampel ini 0,300 misalnya. Nah, maka selisihnya berarti 0,050 itulah yang dianggap sebagai absorbansi dari suatu sampel ini. Jadi itu menggunakan biasanya standar internal ya, atau standar yang dimasukkan juga ke dalam suatu sampel tersebut. Ketika yang pertama saya jelaskan tadi membuat kurva baku, itu biasanya merupakan standar yang digunakan itu metode untuk menetapkan kadar dengan menggunakan standar eksternal. Artinya senyawa standar itu dibaca terpisah sendiri ya, tanpa mencampurkan dengan senyawa sampel tersebut ya. Sini juga sudah dijelaskan ya langkah-langkahnya. Jadi ini bisa kita lihat bahwa memang kurva kalibrasi dari standar timbal yang digunakan. Kita bisa lihat di sana ada nilai B, nilai A-nya juga ada, lalu di sana juga ada nilai linearitas atau R ya, 0,9945 ya. Yang berikutnya ini merupakan kurva kalibrasi dari standar kadmium ya, dan bisa kita lihat di sini nilai B-nya 0,0978, terus nilai A-nya itu 0,015 dan nilai R-nya atau linearitasnya 0,99450. Jadi seperti itu ya dibuat persamaan kurva kalibrasi atau persamaan kurva standar ya dari suatu senyawa standarnya. Dan di sini memang menurut AOAC ini keakuratan hasil ini dapat dipastikan jika korelasi R tidak kurang dari 0,99. Jadi ini apabila kita membuat suatu persamaan kurva baku, memang nilai R atau linearitas dari kurva baku itu sebaiknya memang tidak kurang dari 0,99 ya untuk kasus penetapan kadar terutama timbal dan kadmium ini. Meskipun pada penetapan kadar obat lainnya biasanya memang digunakan nilai 0,997 ya, yang lebih rigid lagi ya. Dan nilai 0,99 itu menunjukkan adanya keakuratan korelasi antara konsentrasi dengan absorbansi. Jadi ketika kita membuat larutan standar tadi ya, bikin persamaan kurva baku, itu memang kalau misalnya R-nya itu tidak kurang dari 0,99 berarti itu linear ya antara konsentrasi dengan nilai absorbansi yang didapat. Artinya ketika absorbansinya itu 0,2 terus
konsentrasinya 1, ketika konsentrasinya 2 itu idealnya kan dia linear naiknya ya. Itu yang dimaksud dengan linearitas. Jadi pada kedua kurva kalibrasi memang yang tadi saya perlihatkan di slide sebelumnya itu diperoleh hasil koefisien korelasi atau linearitas itu tidak kurang dari 0,99, sehingga itu dapat dilanjutkan untuk penetapan kadar dari suatu sampel tersebut. Jadi memang idealnya dibuat persamaan kurva baku dulu ya, ditetapkan dulu persamaan kurva baku menggunakan senyawa standar. Ketika nilai R-nya sudah bagus, maka itu bisa digunakan ya untuk menetapkan kadar dari suatu senyawa yang ingin kita tetapkan atau dari suatu sampel yang ingin kita uji ya. Misalnya di sini adalah kasusnya berupa Simplicia. Ini contoh dari hasil kadar logam Pb ya dari ekstrak daun tempuyung yang diuji ya. Ini kita bisa lihat ya berapa kadar logam Pb-nya ya. Terus juga yang di bawahnya ini adalah kadar logam kadmium ya dari ekstrak. Ini kebetulan yang diuji adalah ekstrak ya. Bisa terlihat juga ya. Di sini pembacaan logam CD pada ekstrak itu bernilai negatif ya, karena memang tidak terbaca sama sekali, artinya tidak ada ya. Berikutnya ini adalah contoh nilai kandungan logam berat yang diuji pada Simplicia kulit buah Garcinia forbesi ya, yang ada di Kalimantan Selatan dari Kecamatan Karangintan dan Kecamatan Baruntung Baru ya. Diketahui memang kadar Pb dan CD-nya itu masih berada pada ambang batas normal, artinya dia di bawah batas maksimal yang tidak diperbolehkan. Jadi ini masih normal ya. Kita lihat ya Pb-nya seperti itu. Dan tentunya memang penetapan kadar Pb dan kadmium ini harus dilakukan menggunakan sebaiknya alat yang terkalibrasi ya dengan metode yang tervalidasi. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa bersama saya Muhammad Ikhwan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.